Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum belajar, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana dengan benar. Peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah. Yuk kita belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yasin yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW
Jalan ke Gua Sur sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat, mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang Ka'bah, yang artinya, "Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tidak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Di dalam Gua Sur, sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik di kota Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur itu, mereka berjumpa dengan seorang gembala, dan ia berkata, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana." Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, "Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uwaikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang diitipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yathrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang
mendengar tibanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba, juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu, beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Nadir. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi atau lembah Ar-Ranun. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau di atas rumah-rumah. Masyarakat banyak yang mengeluhkan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul istri Nabi, Saudah binti Jam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansar. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.